pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, ada konselingnya juga. Sudah tahu cara konselingnya? Sudah dilakukan di puskesmas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Di video saya yang ke-155 ini akan membahas konseling pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Sebelum melihat video 155 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 10 tentang pelayanan UKM konseling di puskesmas dan video 37 tentang tenaga kesehatan lingkungan, dan kemudian video 152 sampai dengan video 154. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, dalam konsideran mengingat dalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan harus memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan SK tersebut. Dan peraturan perundangan tersebut tentu harus yang terbaru dan tidak dicabut. Baik, kita akan bahas konseling pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yang ada di lampiran Permenkes RI nomor 31 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Yuk kita pelajari seperti apa isinya. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam konseling, pengambilan keputusan adalah tanggung jawab pasien. Pada waktu tenaga kesehatan lingkungan membantu pasien, terjadi langkah-langkah komunikasi secara timbal balik yang saling berkaitan, yaitu komunikasi internal untuk membantu pasien membuat keputusan. Tugas pertama tenaga kesehatan lingkungan adalah menciptakan hubungan dengan pasien dengan menunjukkan perhatian dan penerimaan melalui tingkah laku verbal dan nonverbal yang akan mempengaruhi keberhasilan pertemuan tersebut. Konseling tidak semata-mata dialog, melainkan juga proses sadar yang memberdayakan orang agar mampu mengendalikan hidupnya dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Ciri-ciri konseling meliputi antara lain: 1. Konseling sebagai proses yang dapat membantu pasien dalam memperoleh informasi tentang masalah kesehatan keluarga yang benar, memahami dirinya dengan lebih baik, menghadapi masalah-masalahnya yang sehubungan dengan masalah kesehatan keluarga yang dihadapinya, mengutarakan isi hatinya terutama hal-hal yang bersifat sensitif dan sangat pribadi, mengantisipasi harapan-harapan, kerelaan, dan kapasitas merubah perilaku, meningkatkan dan memperkuat motivasi untuk merubah perilakunya dan atau menghadapi rasa kecemasan dan ketakutan sehubungan dengan masalah kesehatan keluarganya. 2. Konseling bukan percakapan tanpa tujuan. Konseling diadakan untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain membantu pasien untuk berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalahnya. 3. Konseling bukan berarti memberi nasihat atau instruksi pada pasien untuk sesuatu sesuai kehendak tenaga kesehatan lingkungan. 4. Konseling berbeda dengan konsultasi maupun penyuluhan. Dalam konsultasi, pemberi nasihat memberikan nasihat seakan-akan dia seorang ahli dan memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap tingkah laku atau tindakan pasien, serta yang dihadapi adalah masalah. Sedangkan penyuluhan merupakan proses penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah-langkah konseling adalah: pelaksanaan konseling dilakukan dengan fokus pada permasalahan kesehatan yang dihadapi pasien. Langkah-langkah kegiatan konseling itu adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan atau P1. Meliputi menyiapkan tempat yang aman, nyaman, dan tenang. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menyiapkan media informasi dan alat peraga bila diperlukan, seperti poster, lembar balik, leaflet, maket, baik rumah sehat, jamban sehat, dan lain-lain, serta alat peraga lainnya. Tentu kalau di situasi saat ini adalah alat peraga dengan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau P2. Dalam pelaksanaan, tenaga kesehatan lingkungan
menggali data atau informasi kepada pasien atau keluarganya sebagai berikut. Yang bersifat umum berupa data individu, keluarga, dan data lingkungan. Kemudian yang bersifat khusus meliputi identifikasi perilaku atau kebiasaan, identifikasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan, dugaan penyebab, dan saran atau rencana tindak lanjut. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17, yaitu SA atau SA itu adalah salam atau sambut. Memberi salam, sambut pasien dengan hangat. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya, mengerti keadaan dan keperluannya, bersedia menolongnya dan mau meluangkan waktu. Kemudian tunjukkan sikap ramah, perkenalkan diri dan tugas Anda, yakinkan dia bahwa Anda bisa dipercaya dan akan menjaga kerahasiaan percakapan Anda dengan pasien. Kemudian tumbuhkan keberaniannya untuk dapat mengungkapkan diri. Lalu T, tanyakan. Tanyakan bagaimana keadaan atau minta pasien untuk menyampaikan masalahnya pada Anda. Dengarkan penuh perhatian dan rasa empati. Tanyakan ada peluang yang dimilikannya. Tanyakan apa hambatan yang dihadapinya. Beritahukan bahwa semua keterangan itu diperlukan untuk menolong mencari cara pemecahan masalah yang terbaik bagi pasien. Selanjutnya U atau uraikan. Uraikan tentang hal-hal yang ingin diketahuinya atau Anda menganggap perlu diketahuinya agar lebih memahami dirinya, keadaan dan kebutuhannya untuk memecahkan masalah. Dalam menguraikan, Anda bisa menggunakan media komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE supaya lebih mudah dipahami. Tu, yaitu bantu. Bantu pasien mencocokkan keadaannya dengan berbagai kemungkinan yang bisa dipilihnya untuk memperbaiki keadaannya atau mengatasi masalahnya. J. Jelaskan. Berikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai cara mengatasi permasalahan yang dihadapi pasien dari segi positif dan negatif, serta diskusikan upaya untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Jelaskan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah tersebut. U. Ulangi. Ulangi pokok-pokok yang perlu diketahui dan diingatnya. Yakinkan bahwa Anda selalu bersedia membantunya. Kalau pasien memerlukan percakapan lebih lanjut, yakinkan dia bahwa Anda siap menerimanya. Setelah proses 17 dilaksanakan, dan sudah ada gambar-gambarnya tadi, tenaga kesehatan lingkungan menindaklanjuti dengan 1. Melakukan penilaian terhadap komitmen pasien yang ada di formulir tindak lanjut konseling yang telah diisi dan ditandatangani untuk mengambil keputusan yang disarankan dan besaran masalah yang dihadapi. 2. Menyusun rencana kunjungan untuk inspeksi kesehatan lingkungan sesuai hasil konseling. Dan 3. Menyiapkan langkah-langkah untuk intervensi. Sobat Sehat, dalam melaksanakan konseling pada pasien, tenaga kesehatan lingkungan menggunakan panduan konseling sebagaimana contoh bagan dan daftar pertanyaan yang terlampir di Permenkes ini yang akan kita bahas dalam video tersendiri. Tenaga kesehatan lingkungan dapat mengembangkan daftar pertanyaan terhadap pasien dengan diagnosis penyakit lain atau sesuai kebutuhan. Tentu di tahun 2020 ini perlu mengembangkan formulir konseling COVID-19 dan membuat dalam bentuk Google Form dan metode teknologi informasi lain untuk mengurangi risiko penularan. Tenaga kesehatan lingkungan dalam memberikan saran tindak lanjut sesuai dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi berdasarkan pedoman teknis yang berlaku. Sobat Sehat, di video 155 ini kita telah membahas konseling dalam pelayanan kesehatan lingkungan. Kita akan bertemu di video 156 untuk membahas inspeksi kesehatan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin memahami regulasi di Puskesmas. Jika penyusunan SK Kapus ini sudah tepat, penyusunan pedoman, panduan, dan SOP akan tepat dan
sinkron. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.